Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan bawakan sebuah cerita yang dulu pernah Mimin upload juga di channel yang kena ban, yaitu kisah Lindong. Kali ini Mimin akan bawakan dalam versi asli dalam bahasa yang dari Tiongkoknya. Oke, mari kita simak saja cerita ini. Semoga dapat menghibur Tuan dan Nona semuanya. Bab 1, Sistem Super Ilahi. Di hutan tersembunyi di samping taman bermain Universitas Jiangnan, Jiang San berkata pada pacarnya, "Lindong, ayo kita putus." "Kenapa? Apa salahku? Kenapa kamu begitu tidak berperasaan?" Lindong bertanya dengan penuh semangat. Dia dan Jiang San adalah teman sekelas di sekolah menengah, dan mereka adalah sepasang kekasih di tahun terakhir sekolah menengah atas. Meskipun kondisi keluarga Lindong tidak terlalu baik, dia tampan dan pandai belajar. Dia adalah pria standar yang hangat. Ketika dia masih muda dan di sekolah menengah, dia secara alami menjadi objek kekaguman dari teman-teman wanitanya. Jiang San juga tidak buruk. Dia adalah bintang di kelas. Dia sedikit lebih buruk dari Lindong dalam pelajaran, tapi dia jelas merupakan yang terbaik. Keduanya sering dikritik oleh gurunya saat pertama kali berkumpul. Keduanya berjanji berkali-kali bahwa mereka tidak akan pernah menunda studinya dan akan putus begitu nilai mereka turun, yang membuat sang guru menutup mata terhadap perselingkuhan mereka. Faktanya persis seperti yang mereka katakan. Keduanya diterima di Universitas Jiangnan, universitas penting di negara ini. Tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa kurang dari setahun setelah masuk perguruan tinggi, Jiang San akan mulai memperlakukannya seolah-olah dia jauh darinya, dan sekarang dia akan putus dengannya. Faktanya, dia memperhatikan perubahan pada Jiang San di awal semester ini. Jiang San selalu linglung setiap kali mereka bersama, dan dia berkali-kali menolak berkencan dengannya karena berbagai alasan. Suatu minggu dia melihat Jiang San masuk ke mobil seorang playboy di kelasnya, tapi dia terus menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin orang lain itu baru saja mengadakan reuni kelas. Tapi hari ini Jiang San putus dengannya, benar-benar mematahkan fantasi Lindong. "Lindong, ayo kita berkumpul dan berpisah. Oke, mari kita tinggalkan kenangan yang baik untuk satu sama lain. Sanshan, katakan padaku, apakah ini karena Huang Junlang?" "Ya, lalu kenapa? Seorang playboy terkenal di sekolah, dia membuat teman sekelas perempuannya hamil semester lalu, tahukah kamu?" Junlang menjelaskan kepadaku bahwa itu semua adalah kesalahan yang tidak disengaja setelah semua orang mabuk bersama inisiatif. Dan dia memberi kompensasi kepada gadis itu setelahnya. "Sanshan, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia berbohong padamu. Dia berkencan dengan banyak gadis pada saat yang sama." "Oke, Lindong, aku di sini hari ini baru saja datang untuk memberitahumu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Selamat tinggal." Setelah Jiang San mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Tapi dia ditangkap oleh Lindong. "Sanshan, dengarkan aku. Huang Junlang benar-benar bukan orang baik. Jangan tertipu olehnya. Apakah dia memaksamu? Pasti begitu. Aku akan pergi mencarinya." Jiang San melepaskan tangan Lindong dan berkata, "Lindong, jangan menipu dirimu sendiri. Junlang tidak memaksaku, itu atas kemauanku sendiri. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Setelah lulus, aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, beli sebuah rumah dan sebuah mobil, dan mengambil pinjaman. Aku ingin menjadi budak rumah selama sisa hidupku. Cukup makan, berpakaian bagus, dan bekas pakai. Anda tahu, apakah Anda melihat tas ini pada saya? Model terbaru dari merek Elf, harganya lebih dari 10.000 yuan. Saya tidak bisa memilikinya seumur hidup bersama Anda. Junlang dapat memberikannya kepada saya.
Anda tidak akan pernah bisa memberikannya. Tapi Huang Junlang hanya bermain-main dengan Anda dan tidak akan menikah denganmu. Ada banyak orang yang telah ditinggalkan olehnya. Lindong masih melakukan upaya terakhirnya. Yo, teman sekelas Lindong, mengatakan hal-hal buruk di belakang orang lain adalah salah. Sebuah suara mencapai telinga mereka berdua, dan Huang Junlang berjalan mengenakan setelan bermerek, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Jiang San. Junlang, kamu di sini. Jiang San bersandar pada Huang Junlang seperti burung kecil. Lindong merasakan hatinya semakin berdarah saat melihat Huang Junlang memeluk pinggang Jiang San begitu dia tiba dan Jiang San bersandar pada Huang Junlang. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan adalah sia-sia. Begitu seorang wanita berubah hatinya, akan sulit untuk melihat ke belakang. Dia tidak ingin melihat mereka berdua berpelukan. Jadi dia berkata kepada Jiang San. Jiang San, cepat atau lambat kamu akan khawatir dengan apa yang terjadi hari ini. Aku menyesali keputusanku. Tunggu, Huang Junlang menghentikan Lindong. Beralih ke Jiang San, dia berkata, Sanshan, kamu pergi dulu. Aku akan datang menemuimu setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Lindong. Junlang, ayo pergi bersama. Lindong dan aku sudah benar-benar berpisah. Apalagi yang ada di sana, itu mudah untuk dibicarakan. Jangan khawatir, itu hanya beberapa kata. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Oke, cepatlah datang. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Melirik mereka berdua. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Jika kamu ingin melihatku dalam keadaan malu karena putusnya cinta, aku khawatir kamu akan kecewa. Ada banyak wanita di dunia ini, dan aku, Lindong, akan melakukannya. Jangan gantung diri di pohon. Lindong, meskipun hati Dong berdarah, dia tetap berkata dengan keras kepala bahwa dia bisa menunjukkan kesedihannya dan kurangnya harga diri di depan Jiang San. Tapi dia tidak pernah bisa menunjukkannya di depan Huang Junlang. Lindong, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Setelah Huang Junlang selesai berbicara, dia maju 2 langkah dan berbisik di telinga Lindong. Jiang San memiliki sosok yang bagus. Sudah lama sekali. Oke, sudah waktunya aku pergi. Sanshan masih menungguku. Aku juga membuka Presidential Suite di Golden Leaf Hotel. Tahukah kamu bahwa kamu tidak mampu membeli hotel berbintang hidupmu? Makan di dalam. Huang Junlang berbalik dan pergi. Tertawa terbahak-bahak sambil berjalan. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Huang Junlang, Lindong merasa pusing. Dia dan Jiang San telah bersama selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, mereka hanya berpegangan tangan dan berciuman. Setiap kali Lindong ingin melintasi batas, Jiang San menghentikannya, mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai mereka menikah. Beri dia hal terbaik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang San dan Huang Junlang baru bersama selama beberapa hari. Pada saat ini, Lindong merasakan darah melonjak di benaknya, dan matanya menjadi merah darah seteguk darah jatuh dari mulutnya. Keluar dari mulutnya, lalu pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika Lindong bangun lagi, dia sudah berada di ruang kesehatan sekolah. Lindong hendak bangun ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Pengikatan sistem Super Senhao. 10%, 30%, 50%, 10%, 100%. Pengikatan sistem Senhao selesai. Kemudian sebuah panel yang hanya bisa dilihatnya muncul di depan Lindong. Host Lindong. Saldo, 10 kuadriliun yuan. Fisik, 15, lemah. Semangat, 28, normal. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu mengonsumsi poin Senhao. Poin Senhao, 0. Lindong belum mengerti, suara di benaknya terdengar lagi. Host Lindong dipersilakan untuk menggunakan sistem Super Senhao.
Sistem ini adalah sistem pengikatan satu ke satu dan tidak dapat ditransfer. Setelah host mati, sistem akan hilang. Saldo tuan rumah telah terikat ke bank-bank besar di dunia, dan pembayaran dapat dilakukan langsung dengan sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian pupil. Sistem gameplay, host Lindong akan menerima poin ilahi setelah menghabiskan setiap 100 juta. Poin ilahi dapat digunakan untuk meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan pemahaman, menambah keterampilan, dan meningkatkan tingkat keterampilan. Lindong masih memikirkan keaslian sistem super ilahi ini, ketika pintu rumah sakit tempat dia berada dibuka. Seorang wanita muda cantik berusia 30-an yang mengenakan seragam medis putih masuk. Ini adalah seorang dokter dari rumah sakit sekolah, namanya Chen Xuan, dia berumur 32 tahun. Dia telah menikah selama beberapa tahun dan tidak memiliki anak. Namun saya dengar hubungannya dengan suaminya tidak terlalu baik dan mereka akan bercerai baru-baru ini. Ada rumor di sekolah bahwa suaminya, untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar, memintanya untuk minum bersamanya, membius anggur, dan ingin dia menghabiskan satu malam dengan bos perusahaan lain. Akibatnya, dia mengetahuinya lebih awal dan berlari kembali ke sekolah saat dia pergi ke kamar mandi. Dia telah tinggal di sekolah sejak itu dan tidak pernah kembali. Baru-baru ini, dia mencari pengacara untuk mengajukan gugatan menceraikan suaminya. Teman sekelas ini, kamu bisa pergi segera setelah kamu bangun. Saat kamu kembali, ingatlah untuk makan lebih banyak makanan yang menyehatkan darah dan qi. Kesehatanmu sangat buruk dan tidak akan berhasil jika kamu terus seperti ini. Jagalah buka pikiranmu dalam segala hal dan jangan biarkan qi, darah, dan jantungmu menyerangmu dengan mudah. Chen Xuan melihat Lindong membuka matanya dan berbaring di tempat tidur, dia berkata kepadanya. Terima kasih, Dr. Chen, saya mengerti. Lindong berdiri dan berjalan keluar dari rumah sakit. Dia masih sedikit pusing sekarang. Hei, apakah semua siswa hari ini begitu tergila-gila? Chen Xuan menghela nafas. Kemudian dia teringat pada suaminya. Dia dan suaminya begitu saling mencintai ketika mereka masih kuliah. Namun, bulan lalu dia diam-diam membius dirinya sendiri untuk pengembangan perusahaan dan melakukan hal seperti itu. Jika dia tidak mengetahuinya lebih awal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat berjalan di sekolah, banyak teman sekelas di sekitar melihat Lindong dan menunjuk ke arahnya karena dia sekarang terkenal. Ada banyak pasangan yang putus dan kembali bersama setiap hari di Universitas Jiangnan, namun ini pertama kalinya dalam sejarah sekolah salah satu dari mereka mengalami koma setelah putus. Ditambah dengan promosi spesial Huang Junlang, Lindong menjadi terkenal di Universitas Jiangnan hanya dalam setengah hari. Tapi sekarang Lindong tidak berniat mempedulikan hal ini. Setelah berjalan keluar dari gerbang sekolah, Lindong merasa sedikit haus dan pergi ke mesin air swalayan di sebelah sekolah untuk membeli sebotol air mineral. Saat membayar, Lindong secara naluriah ingin menggunakan saldo di ponselnya untuk membayar, tetapi tiba-tiba teringat akan sistem Super Senhao yang baru saja dia ikat, dan Lindong memutuskan untuk mencobanya. Jadi saya memilih pembayaran sidik jari. Ding! Sistem Super Senhao berhasil membayar 3 yuan. Mesin pembelian air swalayan mengirimkan sebotol air mineral. Benarkah? Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang air mineral di tangannya. Lalu Lindong melihat informasi di halaman itu. Host Lindong. Saldo, 9.999.999.999.997. Fisik, 15, lemah. Semangat, 28, normal. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas. Membutuhkan poin Senhao. 0, hahaha. Lindong tiba-tiba tertawa keras.
Sistem super ilahi sebenarnya nyata. Jadi mulai sekarang dia lebih kaya dari semua orang di dunia. Orang terkaya di dunia bukanlah siapa-siapa. Peringkat Forbes tidak perlu dipikirkan lagi. Gabungan kalian semua tidak punya lebih dari aku. Mulai sekarang, aku, Lin Dong, akan mengubah cara hidupku. 20 tahun pertama terlalu membuat frustrasi. Tetapi dalam beberapa dekade berikutnya, saya ingin menjalani kehidupan yang indah, nyaman, dan tanpa kendali. Siapapun yang meremehkanku akan ditampar kembali olehku. Setelah menenangkan diri, Lin Dong pergi ke hotel berbintang dekat sekolah, Golden Leaf Hotel, dan bersiap untuk makan terlebih dahulu. Dia sangat lapar sehingga dia berjalan sedikit goyah. Ini adalah hotel paling eksklusif di provinsi Jiangnan dan juga termahal. Ketika Lin Dong dan Jiang San lewat bersama, Jiang San berkata bahwa dia bermimpi untuk makan di sana. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Begitu Lin Dong memasuki pintu, seorang pelayan jangkung berkulit putih mendatanginya. Makan, jawab Lin Dong. Siapa kamu? Tanya pelayan itu dengan sopan. Ini hanya saya, sebelah sini, Tuan. Lin Dong awalnya mengira pelayan akan mengajaknya langsung makan malam, tapi tak disangka pelayan itu membawanya ke meja depan. Pak, apakah Anda punya kartu anggota? Tanya seorang pelayan yang berdiri di meja depan. Ada beberapa pramusaji lain di dekatnya. Para pramusaji ini sebanding dengan pramugari. Hampir semuanya memiliki tinggi lebih dari 1,7 meter, berkulit putih, berpenampilan cantik, dan berkaki panjang. Tidak, jawab Lin Dong. Pak, mohon maaf. Makanan di sini adalah makanan kelas atas. Semuanya diimpor dari luar negeri, dan akan langsung dibuang jika tidak habis di hari yang sama untuk menjamin kesegaran makanan yang mutlak. Begitulah harganya. Akan jauh lebih tinggi daripada di luar. Jika Anda tidak memiliki kartu anggota, Anda perlu membayar sejumlah deposit untuk makan. Bagaimana cara mengajukan kartu anggota? Pak, kartu anggota hotel kami dapat diisi ulang dengan 1 juta untuk keanggotaan biasa, isi ulang 2 juta untuk keanggotaan senior. Dan keanggotaan senior. Tuan, saya tidak mendengar dengan jelas. Tanya agak tergagap. Saya bilang, Anda akan menagih saya 100 juta terlebih dahulu. Pak, apakah Anda yakin? Tentu, Pak. Mohon tunggu sebentar. Manajer kami akan segera datang. Berteriak. Zhao, apakah manajernya ada di sini? Silakan datang ke lobi. Dia mungkin mengira Lin Dong ada di sini untuk menimbulkan masalah. Karena Lin Dong tidak terlihat seperti seseorang yang mampu menghabiskan 100 juta untuk mengisi ulang kartu keanggotaannya, jadi dia langsung menelepon manajernya. Salin itu, sebuah suara tajam terdengar dari interkom. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik berusia 20-an yang mengenakan rok profesional berwarna hitam datang. Kecantikan ini jelas 1 tingkat di atas pelayan lain dalam segala aspek, dan dia pantas menjadi seorang manajer. Apa yang terjadi? Manajer cantik itu berjalan ke meja depan dan bertanya. Pelayan itu hanya membisikkan sesuatu ke telinga sang manajer. Tuan, apakah Anda ingin mengisi ulang 100 juta kartu keanggotaan Anda? Tanya manajer cantik itu pada Lin Dong. Iya, jawab Lin Dong. Apakah Anda yakin ingin menagih 100 juta? Ya, Pak. Bank mana yang Anda gunakan untuk membayar? Tanya manajer cantik itu sambil mulai mengoperasikan komputer meja depan dengan tangannya. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana dengan metode pembayarannya? Sidik jari. Oke, Pak. Silakan periksa apakah nomornya benar. Lalu klik OK dan letakkan jari Anda di atasnya. Dong dan bertanya. Dia melihat jumlahnya. Lin Dong melihatnya dan melihat bahwa jumlahnya memang 100 juta. Lalu dia mengklik dengan jarinya untuk mengonfirmasi, lalu meletakkan jarinya di tempat sidik jarinya digesek. 3 detik kemudian, suara mekanis terdengar dari meja depan.
Transfer berhasil. Jumlah transfer 100 juta yuan berhasil diterima. Saat ini, 7 pelayan jangkung di meja depan, termasuk manajer, semuanya menarik napas dalam-dalam. Sorot mata Lindong berubah dari meremehkan menjadi penuh kekaguman. Saya berharap saya bisa makan Lindong. Zhao Xuan telah bekerja sebagai manajer lobi hotel berbintang ini selama lebih dari 3 tahun. Dia telah melihat banyak orang kaya dan banyak orang yang bernilai miliaran atau puluhan miliar adalah orang-orang yang kekayaannya kecil. Meskipun kartu keanggotaan di sini dapat dikembalikan, banyak juga grup besar yang menerima pelanggan yang mengisi ulang puluhan juta di sini sepanjang tahun. Tetapi langsung mengisi ulang 100 juta pasti pertama kali saya melihat orang seperti ini lebih dari 10 miliar. Jika tidak, jangan berani bermain seperti ini. Meskipun orang-orang di Forbes yang memiliki kekayaan ratusan miliar semuanya adalah selebritas peringkat teratas, hanya setelah Zhao Xuan semakin dekat dengan lingkaran ini barulah dia menyadari bahwa ada terlalu banyak orang kaya yang tak terlihat di dunia, dan bahkan mungkin tidak ada 1% dari mereka terdaftar di Forbes. Kebanyakan orang kaya adalah orang yang sangat rendah hati. Yang ini jelas merupakan salah satu orang kaya yang tersembunyi, dan dia jelas merupakan orang terkemuka. Di usianya yang begitu muda, dia jelas merupakan generasi kedua yang super kaya dari keluarga tak kasat mata. Faktanya, ketika dia pertama kali datang menemui Lindong, Zhao Xuan meremehkannya. Jumlah total pakaian yang dia kenakan mungkin kurang dari 200 yuan. Ketika meja depan mengatakan bahwa Lindong ingin mengisi ulang 100 juta kartu keanggotaan, Zhao Xuan segera menyimpulkan bahwa Lindong pasti ada di sini untuk menggoda mereka. Namun karena profesionalismenya, dia tetap bertanya kepada Lindong dengan hati-hati dan membuka pembayaran untuknya. Dia masih berpikir jika pembayaran gagal, dia akan melihat bagaimana Lindong akan mundur. Pembayarannya berhasil. Ini benar-benar manusiawi. Zhao Xuan, yang telah mengenal masyarakat kelas atas, mendambakan level itu dan bermimpi untuk masuk ke lingkaran itu. Meskipun banyak orang kaya yang memberikan petunjuknya, Zhao Xuan sebenarnya tidak menyukai orang kaya yang gemuk dan bertelinga besar itu. Kebanyakan dari mereka hanya ingin mendapatkan tubuhnya, dan sejauh yang dia tahu, mereka yang telah memberinya tak satu pun dari itu orang-orang yang dia isyaratkan benar-benar kaya. Mereka semua adalah taipan semu yang setengah hati. Apa yang dia harapkan adalah disukai oleh para bangsawan sejati itu. Orang-orang ini pada dasarnya sangat rendah hati. Pemuda di depannya jelas adalah raja. Orang ini memenuhi persyaratannya dengan sangat baik. Dia masih muda, kaya, dan rendah hati. Dia memutuskan bahwa dia harus bergantung pada pohon besar ini dalam kondisinya sendiri. Dan petugas front desk yang baru saja menggunakan intercom untuk menelepon manajer kini merasa mual. Jika dia menanganinya langsung untuk Lindong, maka volume bisnis akan menjadi miliknya. Tapi setelah menelepon manajer, dia hanya bisa minum sup. Zhao Xuan kembali sadar dan berkata kepada Lindong, "Tuan, tolong tunjukkan kartu identitas Anda dan saya akan mengajukan kartu keanggotaan untuk Anda." Lindong menyerahkan kartu identitas tersebut kepada Zhao Xuan. Padahal, dia sudah melihat sikap acuh tak acuh pihak lain. "Saya bahkan tidak memerlukan KTP. Bagaimana cara mendapatkan kartu anggota? Dia baru meminta KTP setelah transfer berhasil." Jelas dia tidak percaya kalau dia memang ingin top up 100 juta. Tapi Lindong tidak peduli. Dia telah menerima banyak perhatian selama 20 tahun terakhir. Dan pihak lain cukup sopan. Jika dia berada di tempat lain, dia akan diusir oleh penjaga keamanan. "Saya seorang mahasiswa di dekat Universitas Jiangnan. Mulai hari ini, saya akan makan di sini 3 kali sehari. Bahan-bahan terbaik disiapkan untuk saya sesuai dengan standar sarapan dan makan malam. Jika saya ada urusan dan saya tidak ada di sini, saya akan membuangnya saja."
lain kali makanannya terus disiapkan. Begitu Lindong selesai berbicara, semua orang yang hadir kembali terkejut. Jika bahan terbaik digunakan untuk makan 3 kali sehari, biayanya ratusan ribu. Makan untuk 1 orang setiap hari. Buang saja jika tidak terjadi sesuatu, ini terlalu keterlaluan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang kaya, ini hanyalah orang yang berkuasa. Terlebih lagi, pihak lain masih menjadi mahasiswa Universitas Jiangnan. Dia sangat kaya di usia yang begitu muda. Semua orang memandang Lindong dengan bintang di mata mereka, dan mereka semua ingin dekat dengan pohon besar Lindong, tidak masalah meskipun mereka berkorban sedikit. Mereka tidak berharap untuk menikahi anak dari keluarga kaya raya, tapi selama mereka bisa menjalin sedikit hubungan satu sama lain, mereka akan mendapat banyak manfaat. Saat ini, selama Lindong memberi petunjuk, orang-orang ini mungkin akan berbaris untuk naik ke tempat tidurnya. Baiklah Tuan Lin, kami akan melakukannya sesuai permintaan Anda. Setelah mendapatkan kartu anggota, Lindong dibawa ke kamar pribadi yang mewah. Tuan Lin, ini kamar pribadi terbaik di hotel kami. Kami akan menyajikan makanan untuk Anda nanti. Ini kartu nama saya. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa mendatang, silakan hubungi saya terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda layanan tingkat tertinggi. Zhao setelah Xuan selesai berbicara, dia menyerahkan kartu nama pribadinya kepada Lindong. Ini tidak dikeluarkan oleh hotel, tetapi dicetak secara pribadi oleh dirinya sendiri, dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi standarnya sendiri. Lindong menerima kartu nama Zhao Xuan. Saat mendapatkan kartu nama tersebut, Zhao Xuan sengaja atau tidak sengaja menggaruk punggung tangan Lindong dengan tangannya yang putih, lembut dan ramping, menyebabkan Lindong merasa mati rasa. Tangan yang sangat lembut, wanita ini sangat pandai merayu orang. Dia benar-benar seorang penggoda, Lindong berpikir dalam hati. Segera sebuah meja penuh dengan hidangan disajikan. Bahan-bahan terbaik kelas dunia seperti lobster, abalone, rajungan, sirip hiu, sarang burung walet, steak tomahawk Jepang, foie gras Prancis, ham Spanyol, dan kaviar semuanya tersedia. Setiap hidangan terlihat sangat enak dan membuat orang sangat menggugah selera. Ada juga sebotol Lafayette yang berumur 3 tahun. Meja besar berisi hidangan ini diperkirakan berharga lebih dari 1 juta. Lindong tidak bisa makan terlalu banyak, tapi dia tidak peduli. Sekarang dia benar-benar miskin dan hanya punya uang tersisa. Jika dia tidak bisa memakannya, dia akan membuangnya. Kami punya uang. Lindong menggigitnya satu persatu. Layak menjadi hotel berbintang, dengan segala warna, wewangian, dan rasa. Tuan Lin, bagaimana rasanya? Apakah Anda puas? Zhao Xuan bertanya pada Lindong sambil mencondongkan tubuh ke arahnya dan membungkuk. Karena dia begitu dekat, Lindong bisa merasakan nafas panas Zhao Xuan mengenai bagian belakang lehernya, yang sangat nyaman. Lumayan, ini hotel besar, penuh warna dan wangi. Saya sangat puas. Selama Tuan Lin puas, silakan luangkan waktu Anda dan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya menang, jangan ganggu makanmu. Zhao Xuan berpikir sudah hampir waktunya bersiap untuk pergi. Mes Zhao, aku tidak bisa makan begitu banyak hidangan sendirian, dan aku merasa ada yang salah dengan bahan-bahan bagus seperti itu tanpa ada wanita cantik yang menemaniku. Bisakah kamu menghormatiku dan makan bersamaku? Lindong bertanya. Lindong benar-benar menganggap Zhao Xuan sangat baik. Baik dari segi bentuk dan wajahnya, dia adalah yang terbaik, dan pakaian yang dia kenakan dapat lebih menunjukkan kelebihannya. Keharuman di tubuhnya juga dapat merangsang hormon pria, dan dia tidak sengaja gerakannya seringkali membuatnya semakin menarik, bisa membuat hatinya gatal. Pasti menyenangkan makan bersama wanita cantik. Ini, Tuan Lin, bukankah ini pantas?
dan saya sedang bekerja sekarang, Zhao Xuan berkata dengan ragu-ragu. Dia sebenarnya ingin makan bersama Lindong. Dia tidak bisa meminta kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan mereka. Dan meskipun dia adalah manajer lobi di sini, dia belum pernah mencicipi banyak bahan-bahan berkualitas tinggi di meja ini. Namun, dia memahami bahwa seorang wanita harus sedikit pendiam, dan cara terbaik untuk merayunya adalah dengan mendekat atau menjauh. Godaan seorang wanita melepas pakaian tidak pernah sebesar godaan mengenakan pakaian semi-transparan. Jam kerja yang merupakan alasan yang lengkap, bahkan jika bos tahu tentang makan dengan VIP tingkat ini, dia hanya akan memujinya. Dan dia tidak menolak, dia hanya mengatakan itu tidak pantas. Jawaban seperti ini semakin membangkitkan semangat bersaing Lindong. Benar saja, Lindong angkat bicara, jika ada sesuatu yang tidak pantas, jika bosmu menyusahkanmu, katakan saja padaku dan aku akan mencarinya. Jika tidak berhasil, beli saja hotelnya dan aku akan menjadikanmu bosnya, Lindong berkata dengan bangga. Kalau begitu, lebih baik aku bersikap hormat daripada menuruti perintahku, nona kecil. Zhao Xuan berhenti bersikap pendiam dan langsung duduk untuk mulai membukakan anggur untuk Lindong. Dia harus memahami situasinya dengan baik. Adapun saran Lindong agar dia membeli hotel dan menjadikannya bos, dia hanya menertawakannya. Cuma bercanda, kalau mau beli hotel ini pasti biayanya 15 miliar. Meski dia sangat menghargai Lindong, dia tidak menganggap Lindong punya kekuatan seperti itu. Tentu saja, dia hanya merasa Lindong tidak memiliki kekuatan ini. Bukan berarti keluarga di belakang Lindong tidak memiliki kekuatan ini. Saat ini, banyak orang yang memiliki kekayaan miliaran, puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah barang virtual seperti saham. Sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menghabiskan uang tunai puluhan miliar. Bangsawan. Jika Lindong benar-benar membeli Golden Leaf Hotel ini dan menjadikannya bos, dia pasti akan mengikuti Lindong dengan sepenuh hati dan rela mati demi dia. Lindong tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Xuan saat ini. Kalau tidak, dia akan membelinya secara langsung. Sungguh besar, apalagi 15 miliar. Kami akan membelinya meskipun harganya 30 miliar. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sambil menyelesaikan pesta. Lindong keluar dari hotel berbintang setelah makan malam dan melihat ke pintu hotel di belakangnya. Zhao Xuan dan beberapa pelayan membungkuk untuk mengantarnya pergi. Siapa Jiang San? Jika aku mau, aku bisa membentuk harem yang terdiri dari 3.000 wanita cantik sekarang. Apa berikutnya? Tentu saja membeli rumah. Lindong tidak ingin lagi tinggal di asrama sekolah. Hanya ada 2 orang yang tinggal di asrama dengan 4 orang dalam satu kamar. Dan ku dengar yang tersisa juga sangat bergairah dengan pacarnya dan berencana pindah. Lindong awalnya berpikir untuk menyewa rumah untuk tinggal bersama Jiang San di luar. Tetapi Jiang San tidak setuju. Lindong merasakan sakit di hatinya ketika dia berpikir bahwa Jiang San baru saja tidur dengan Huang Junlang beberapa hari yang lalu. Sial, aku seharusnya menggunakan yang lebih kuat di awal. Tapi sekarang lebih baik, bocah nakal Huang Junlang itu lebih baik, Lindong mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, ponsel bekas Lindong yang compang camping berdering. Lindong mengangkatnya dan memeriksa panggilan itu. Itu adalah panggilan dari teman sekamarnya Liu Peng. Meskipun dia sekarang telah pindah dan menjalani kehidupan yang tidak tahu malu bersama pacarnya, mereka telah hidup bersama selama lebih dari setahun dan hubungan mereka masih baik. Apalagi biaya akomodasi sekolah terikat dengan uang sekolah. Kalaupun mereka tidak tinggal di sekolah, biaya akomodasi sudah dibayar. Jadi tidak ada orang lain yang datang untuk tinggal. Lindong mengangkat telepon. Dongsi, kamu di mana? Kami bertiga ada di rumah sakit sekarang. Dokter Chen bilang kamu sudah pergi. Kami sudah mendengar tentang kamu.
Jangan melakukan hal bodoh. Lebih berpikiran terbuka dan jangan menggunakan barang-barang lama. Di yang baru, jika Anda tidak datang, ketika Anda merasa lebih baik, kami akan mengadakan pertemuan sosial untuk membantu Anda menemukan yang lebih baik. Suara cemas Liu Peng terdengar dari telepon. Lindong merasa agak terhibur ketika mendengar ini dan berkata, "Da Peng, kamu pikir kamu berada di mana? Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang bodoh?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu katakan padaku, di mana kamu sekarang? Kami di sini untuk mencarimu." "Tidak, aku sudah pulang. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dalam 2 jam, atau 3 hari. "Benarkah?" "Tentu saja benar. Senang rasanya kembali dan bersantai. Pikirkan lebih banyak tentang keluargamu yang mencintaimu, dan saudara-saudara kita." "Oke, aku tidak sebodoh itu, Don, jangan khawatir. Ayo, tutup telepon." Rumah Internasional Jiangnan. Rumah-rumah di sini adalah yang termahal di Provinsi Jiangnan. Rata-rata harganya mulai dari 200.000. Tentu saja lokasi di sini juga yang terbaik. Seluruh rumah Internasional Jiangnan dikelilingi oleh sungai, dengan hanya satu pintu keluar dan dikelilingi oleh sungai di 3 sisinya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang pemandangan indah. Hanya ada satu rumah di sini, masing-masing 38 lantai, unit terkecil lebih dari 200 meter persegi, dan yang terbesar lebih dari 1000 meter persegi. Disinilah berkumpulnya orang-orang kaya sejati. Ada mobil mewah di mana-mana di tempat parkir, dan mobil seharga kurang dari 1 juta terlalu malu untuk dikendarai. Lindong datang ke kantor penjualan Jiangnan International Mansion. Memasuki aula kantor penjualan, tampak agak kosong. Hanya ada 5 pramuniaga yang duduk berdua dan bertiga mengobrol. Setelah melihat Lindong masuk, tidak ada yang mau datang. Jiangnan International Mansion telah dibuka untuk dijual selama 3 tahun. Tetapi rumahnya belum terjual. Harganya terlalu mahal. Sebuah apartemen kecil berharga puluhan juta, jadi tidak semua orang mampu membelinya. Saat pasar pertama kali dibuka, cukup banyak orang yang membeli dan memeriksa rumah. Dalam 2 tahun, mereka membeli semua yang mereka mampu, dan mereka yang tidak mampu tetap tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, staf di kantor penjualan yang baru saja dibuka pada dasarnya telah pergi, dan banyak pramuniaga yang meninggalkan uang jutaan. Lagi pula, sebuah rumah bisa berharga puluhan juta atau bahkan ratusan juta, dan Anda bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menaikkannya. Saat itu, komisinya hanya 2/1000, masih sangat kecil dalam 1 tahun. Sulit untuk menjual 2 set. Banyak orang di sini untuk menghasilkan uang. Setelah melihat Lindong masuk, sekali melihat pakaian Lindong menunjukkan bahwa dia tidak membeli rumah. Jadi semua orang masih mengobrol tentang urusan mereka sendiri dan tidak berniat berbicara dengan Lindong sama sekali. Lindong juga sedikit malu saat ini. Orang-orang yang mengobrol jelas tidak ingin berbicara dengannya. Tidak ada seorang pun di meja depan, dan dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Namun, setelah Lindong berdiri di sana selama 2 atau 3 menit, seorang wanita muda berusia sekitar 27 tahun keluar dari toilet kantor penjualan. Cui Jia baru saja memasuki rumah Internasional Jiangnan bulan lalu untuk menjual rumah. Pamannya meminta seseorang untuk membelanjakan 10.000 yuan sebagai hadiah sebelum dia masuk. Dia berasal dari tempat kecil, dan awalnya dia mengira dia akan menghasilkan banyak uang dengan menjual rumah di tempat mewah seperti itu. Tanpa diduga, sudah lebih dari sebulan sejak dia tiba, dan dia bahkan belum menerima satupun pelanggan. Jumlah total orang yang datang untuk melihat rumah itu selama lebih dari sebulan dapat dihitung dengan 2 tangan. Begitu dia memasuki pintu, para karyawan lama ini bergegas menerimanya telah berada di sini selama lebih dari sebulan dan seluruh rumah Internasional Jiangnan kosong. Begitu dia keluar dari toilet hari ini,
Dia melihat seorang pria muda seusianya berdiri di lobi. Para karyawan lama sepertinya tidak ingin menyambutnya, jadi dia berjalan mendekat. "Tuan, apakah Anda di sini untuk melihat rumahnya?" Cui Jia menghampiri Lindong dan bertanya. "Iya," jawab Lindong. Cui Jia sangat gembira dan akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan rumahnya kepada para tamu. "Tuan, apartemen jenis apa yang ingin Anda lihat? Jenis apartemen apa yang Anda miliki di sini?" Cui Jia memperkenalkan banyak apartemen kepada Lindong. Sebenarnya tidak banyak kamar cadangan yang tersisa di sini, jadi tidak banyak pilihan untuk Lindong. Pada akhirnya, Lindong memilih lantai datar seluas 500 meter persegi di lantai 22 gedung 3. Cui Jia mengambil kunci di meja depan, dan keduanya pergi melihat kamar. Begitu keduanya pergi, diskusi dimulai di aula. Dia yang datang melihat rumah itu, dia memakai pakaian jalanan dan terlihat seperti pecundang. Tahukah dia di mana tempat ini? Benar, 1 meter persegi sudah cukup baginya untuk berjuang seumur hidup. Hanya seorang pemula seperti Cui Jia yang akan mengajaknya melihatnya. Bukankah ini membuang-buang waktu? "Aku tidak tahu harga rumah di sini. Tunggu sampai dia tahu. Aku masih takut setengah mati. Haha." "Ya, tunggu sampai dia membuat pilihan sebelum menonton leluconnya." 2 jam kemudian, Lindong dan Cui Jia kembali ke ruang penjualan. Keduanya duduk di kursi di tepi aula, dan Cui Jia membuatkan secangkir teh untuk Lindong. "Tuan Lin, apakah Anda puas?" tanya Cui Jia sambil duduk di hadapan Lindong. "Saya tidak terlalu puas. Lokasi gedung 3 tidak terlalu bagus. Apakah masih ada kamar tersisa di gedung 1? Lindong berpendapat bahwa gedung 1 memiliki lokasi terbaik. Karena kami ingin membelinya dan kami tidak kekurangan uang, kita harus membeli yang terbaik. "Tuan Lin, tunggu sebentar, izinkan saya memeriksanya untuk Anda." Cui Jia mengambil tablet di tangannya dan mulai memeriksa Lindong. "Pak Lin, karena lokasinya lebih bagus di gedung 1, maka hanya ada 1 kamar cadangan. Kamar cadangan ini ada di lantai paling atas, merupakan dupleks besar dengan lantai datar, menempati lantai 37 dan 32 gedung 1. Itu gedung nomor 1 yang luasnya 1.300 meter persegi, dan harganya agak mahal. Saya tetap tidak menyarankan Anda memilih tempat ini." "Oh," Lindong bahkan tidak menanyakan harganya. Ya, tapi tidak apa-apa, ayo kita lihat dulu," Lindong menyela. Cui Jia berpikir sejenak dan menjawab, "Baiklah, Tuan Lin, tunggu sebentar, saya akan mengambil kuncinya." Ketika Cui Jia kembali dengan membawa kunci, mereka berdua hendak pergi melihat rumah, kapan seorang pria berusia 30-an tidak jauh dari sana datang. Berusia bertahun-tahun, pegawai tua yang masih mempertahankan pesonanya berbicara. "Xiao Jia, apakah kamu akan menemui Raja Bangunan di gedung nomor 1? Dia cukup dekat untuk mendengar percakapan di antara keduanya." "Ya, Saudari Liu, Xiao Jia, bukan karena Saudari Liu yang memberitahumu bahwa rumah-rumah di sini bukan untuk dilihat oleh sembarang orang. Apalagi Raja Bangunan nomor 1. Semuanya dirancang oleh tuan asing. Siapa mampu membayarnya jika rusak?" "Saudari Liu, saya akan berhati-hati." "Xiao Jia, Anda baru saja datang ke sini dan tidak memahami kedalaman industri ini. Anda harus memiliki penglihatan yang baik dalam industri kami. Lihatlah dia. Apakah kamu seseorang yang mampu membeli rumah di sini?" Saudari Liu menunjuk ke arah Lindong tanpa ragu-ragu. "Saudari Liu, saya yakin Tuan Lin bukan orang seperti itu." "Baiklah. Karena Anda tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Saudari Liu, maka itu terserah Anda, tetapi Anda harus membersihkan lantai setelah Anda datang, keluar dan tidak meninggalkan jejak kaki." "Oke. Saya mengerti." Saudari Liu,
Setelah Cui Jia mengatakan itu, dia membawa Lindong dan langsung menuju raja bangunan di lantai atas gedung 1. Begitu dia masuk, Lindong terkejut, dia layak menjadi raja bangunan itu. Lindong berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit yang tingginya 3 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Melihat pemandangan di depannya, dia merasa berada di puncak gunung dan melihat segala sesuatu yang kecil sekilas pegunungan. Tuan Lin, ini Raja Gedung nomor 1. Jendela dari lantai ke langit-langit di depan Anda terbuat dari kaca anti peluru yang diimpor dari luar negeri. Tebalnya 10 cm dan tidak bisa dirusak oleh misil biasa. Ini juga sangat transparan dan tidak mempengaruhi sinar matahari sama sekali. Jendela ini saja harganya lebih dari $1.000. Wan, ada juga lampu gantung cantik di atas kepalamu, yang diimpor dari Perancis dan kaleng diubah menjadi lebih dari 10 warna. Ini dapurnya. Ini ruang kerjanya, ini toiletnya. Ini ruang hiburan, lantai, ada kolam renang dalam ruangan di sini. Airnya bisa diganti secara teratur setiap pagi, dan air yang diganti adalah air murni dan steril, yang bisa langsung diminum. Setelah Cui Jia selesai berbicara, dia memegang air di tangannya dan membawanya ke mulutnya untuk diminum. Dia menyesapnya, tujuannya adalah untuk membuat Lindong merasa bahwa airnya sangat bersih. Lebih dari 1 jam berlalu untuk mereka berdua. Ketika meninggalkan rumah setelah melihat-lihat rumah, Cui Jia berkata kepada Lindong, "Tuan Lin, silakan kembali ke kantor penjualan dan istirahat. Saya akan segera datang setelah menyeka lantai." Kemudian Cui Jia mengambil handuk dan bersiap mengelap lantai. "Tidak perlu dibersihkan, aku ingin rumah ini." Tangan Cui Jia gemetar saat mendengar kata-kata Lindong. "Lin, Tuan Lin, apa yang baru saja Anda katakan, saya bilang tidak perlu menghapusnya. Saya ingin rumah ini, benarkah?" "Tentu saja. Terima kasih, Tuan Lin. Bisakah kita membahas formalitasnya sekarang?" Cui Jia bertanya dengan penuh semangat. "Oke." Keduanya kembali ke kantor penjualan. Cui Jia merasa sedikit tidak nyata sepanjang perjalanan. Lindong sebenarnya ingin membeli rumah ini. Dia baru menghitung total harga rumah ini 390 juta, dan komisi yang didapatnya adalah 3,9 juta. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Dia bisa menggunakan uang ini di rumahnya. Saya membeli 10 rumah di kota kabupaten kecil. Faktanya, inilah mengapa Cui Jia, yang berasal dari kalangan kecil dan baru mengenal industri ini, tidak meragukan perkataan Lindong. Jika itu orang lain, mereka tidak akan percaya bahwa Lindong akan membeli rumah ini seperti pecundang. 400 juta untuk membeli rumah, mereka tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati, dan tentu saja mereka tidak akan membawa Lindong menemuinya. Setelah kembali ke kantor penjualan, Cui Jia sibuk menyiapkan kontrak dan menelepon manajer, yang kemudian datang bersama manajer keuangan. Saat semua serah terima selesai, hari sudah malam, tetapi tidak ada karyawan di kantor penjualan yang pergi. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Cui Jia benar-benar telah menjual Raja Gedung No. 1. Mereka harus menerima kenyataan ini sampai mereka membayar uangnya. Pada saat yang sama, hati mereka berdarah, 4 juta, ini 4 juta. Baru saja, Lindong berdiri di lobi selama beberapa menit dan tidak ada yang maju untuk menerima dia. Siapa yang saat ini jika dia pergi, 4 juta milik siapa yang akan menjadi miliknya? Yang bernama Saudari Liu ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali, 4 juta. Tahun lalu, untuk menjual rumah senilai 100.000, dia harus menemani seorang pria kaya berperut buncit selama sebulan untuk menandatangani kontrak. Butuh 1 bulan penuh mual untuk mendapatkan 100.000. Tapi sekarang Cui Jia menghasilkan 4 juta hanya dalam setengah hari, yang hampir membuatnya ingin muntah darah.
Lindong meninggalkan Jiangnan International Mansion, menelepon Zhao Xuan lagi, makan malam di hotel, dan kemudian menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membeli ponsel baru. Ponsel bekas aslinya dibuang ke tempat sampah, kembali ke lantai atas gedung satu rumah internasional Jiangnan. Ini adalah rumah Lindong, dan dia diperkirakan akan tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Dia menelepon guru universitasnya dan meminta cuti sakit selama beberapa hari. Berita tentang Lindong yang muntah darah dan syok di sekolah menyebar. Lindong tidak mau pergi ke sekolah 2 hari ini. Banyak orang pasti akan menertawakannya ketika dia kembali ke sekolah. Tunggu aku membeli mobil mewah besok dan mengendarainya kembali ke sekolah untuk melihat siapa yang berani menertawakanku. Anda, Jiang San, melepaskan hubungan 3 tahun kita demi sebuah paket senilai lebih dari 10.000 yuan. Saat saya berkendara kembali ke sekolah dengan mobil senilai puluhan juta, saya akan melihat apakah Anda tidak menyesalinya, bajingan. Berbaring di sofa kulit impor, Lindong merasa kehidupan orang kaya begitu. Nyaman, Lindong menatap panel di depannya. Host, Lindong saldo, 9.999.999.999 miliar 501.986.412 yuan fisik, 15, lemah, plus semangat, 28, normal, plus keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu mengonsumsi poin Senhao plus poin Senhao, 4 ada tambahan plus setelah konstitusi, semangat, dan skill 0. Poin Senhao sudah memiliki 4 poin. Lindong menambahkan ke-4 poin ilahi ke fisiknya tanpa ragu-ragu. Kolom kebugaran jasmani berubah dari 15 menjadi 19. Untuk sesaat, Lindong merasakan tubuhnya hangat, tubuhnya, yang lemah dan lemah karena kekurangan gizi selama bertahun-tahun, jelas mulai membaik. Saya merasa kuat di sekujur tubuh saya. Saya melihat tubuh saya dan menemukan bahwa saya telah menjadi lebih kuat. Ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Jika saya menghabiskan puluhan poin untuk fisik saya, bukankah saya lebih baik dari seorang juara olimpiade? Lindong merasa bahwa hidup ini brilian. Saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka WeChat. 2 teman ditambahkan. Salah satunya adalah Zhao Xuan. Salah satunya adalah Cui Jia. Lindong setuju. Setelah beberapa saat, Zhao Xuan mengirim pesan. Saudara Lindong, apakah kamu sudah tidur? Belum. Apakah ada yang salah dengan saudari Xuan? Tidak bisakah aku mengirimimu pesan jika kamu tidak ada urusan? Ya, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Saudari Xuan mengirimiku pesan. Dan aku bahagia sebelum terlambat. Aku ingin berkencan dengan saudara Lindong. Ayo berenang bersama. Setelah Lindong membaca pesan itu, gambaran Zhao Xuan yang mengenakan bikini muncul di benaknya, dan tubuhnya terasa panas. Sial, ini godaan telanjang. Bagaimana cara menahan godaan adik berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang ini? Pada akhirnya, Lindong menyadari bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Jadi dia menjawab dengan pesan, saya punya janji ketika saya ada waktu luang. Saudari Xuan, bagaimana mungkin saya tidak bebas? Kalau begitu kita sepakat, sampai jumpa pada hari Minggu. Saudara Lindong, saudari Xuan, selamat malam. Lindong sebenarnya menantikan hari Minggu segera datang. Dia bermain-main di WeChat sebentar, tetapi merasa itu membosankan. Awalnya, lingkarannya kecil. Teman-teman di WeChat pada dasarnya adalah teman sekelas yang memiliki hubungan dekat dengannya. Mereka berasal dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Beberapa kelompok pelajar cukup ramai. Namun, Lindong jarang muncul dalam kelompok, dan ada beberapa kerabat di rumah. Hanya beberapa teman sekamar yang mengirim pesan untuk mengungkapkan keprihatinannya. Orang tua Lindong pergi karena kecelakaan ketika dia berumur kurang dari 10 tahun.
Dia tinggal bersama paman keduanya sejak dia masih di sekolah menengah. Untuk memperjuangkan hak asuhnya, dua paman dan seorang paman bertengkar sengit. Selama waktu itu, paman kedua dan bibinya sangat baik padanya. Lindong berpikir bahwa meskipun orang tuanya pergi, dia akan tetap memiliki seseorang bersamanya paman kedua. Dia memiliki kehidupan yang baik, jadi dia memilih paman keduanya pada akhirnya. Akibatnya, setelah hak asuh diperoleh, kehidupan Lindong menjadi sulit. Ia sering dipukuli dan dimarahi, bahkan memakan sisa makanan orang lain, sehingga ia selalu kekurangan gizi. Baru setelah ia menjadi lebih bijak, barulah ia menyadari bahwa yang mereka perjuangkan bukanlah hak asuh dirinya, melainkan ganti rugi hampir 2 juta dari orang tuanya. Sejak dia masuk sekolah menengah pada usia 10 tahun, dia tidak memberi Lindong 1 sen pun. Jika bibi dan bibinya tidak mendukungnya, dia akan putus sekolah. Semula disepakati bahwa kompensasi hampir 2 juta yuan akan diserahkan kepada Lindong ketika dia berusia 10 tahun. Namun hingga saat ini dia belum melihat 1 sen pun. Bibi, dan pamannya sempat bertengkar dengan paman dan bibinya mengenai masalah ini. Namun apa yang bisa dilakukan? Uang itu ada di tangan orang lain. Dan bibi kedua mengatakan secara langsung bahwa semua uang itu telah dihabiskan untuk Lindong selama bertahun-tahun. Lindong diam-diam memperkirakan bahwa dia mungkin menghabiskan tidak lebih dari 5.000 yuan untuk keluarga paman keduanya selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, itu adalah sejumlah biaya sekolah yang diperlukan untuk sekolah menengah pertama dan 1 atau 2 set pakaian jalanan setiap tahun. Memikirkan hal ini, Lindong merasa hidup ini sungguh buruk. Bersambung.